Shalom High Sales Listeners, salam kenal, saya Sally. Dalam episode kali ini, saya bersama Lause Surya akan membawakan sesi Q&A atas 3 episode sebelumnya tentang The True Community, Conflict and Community, juga Church and Community. Nah, High Sales Listener pasti sudah dengar kan 3 episode sebelumnya yang dibawakan oleh Lause Surya? Apakah ada pertanyaan? Sudah dikirimkan belum? Kalau belum, ya mudah-mudahan sudah ada yang menanyakan ya dan terjawab di episode kali ini. Makanya, supaya nggak ketinggalan, nantikan episode High Sales selanjutnya setiap hari Sabtu. Ada di Instagram, YouTube, dan Spotify. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sambut Lause Surya. Halo. Lause, langsung nih ya. Yap. Ini kan di awal-awal episode 5 tentang The True Community, Lause bilang dalam membangun komunitas, kita harus aktif, jangan pasif. Tapi kadang nih ya, ada yang aktifnya berlebihan Lause, malah jadi kepo, dan membuat orang gak nyaman. Nah, bagaimana nih supaya kita tidak jatuh ke dalam ekstrim yang terlalu pasif atau terlalu aktif? Oke, saya kira kalau terlalu pasif itu di podcast itu ada jawabannya ya. Saya kira terlalu aktif nih ya tentang kepo nih. Memang selama ini istilah kepo juga jadi candaan gitu ya. Tapi kalau kita lihat benar-benar kenapa orang bisa terjebak ke sikap dan perilaku kepo, nah, kita perlu sebetulnya mencermati diri kita sendiri dulu. Ya kadang-kadang saya kira kita semua juga bisa tergoda atau bahkan lebih jauh bersikap dan bertindak kepo juga. Nah, ini bukan berarti hanya karena ada curiosity saja, rasa ingin tahu yang berlebihan atau ketertarikan terhadap sesuatu yang unik, yang ganjil dalam pikiran kita. Nah, itu mengundang rasa ingin tahu kita secara berlebihan, ya kepo itu ya. Namun sebetulnya sampai batas-batas tertentu, curiosity itu, rasa keinginan tahu itu sebetulnya baik ya, bisa mendorong kita untuk semakin mencari tahu, ya, mengembangkan pikiran kita, dan itu pada akhirnya akan membuat kita melayani dengan lebih baik. Ya, tapi yang jadi masalah ini kan kalau rasa curious itu jadi berlebihan, terus berubah menjadi tindakan yang berlebihan juga. Nah, itulah yang kita kenal dengan kepo kan. Iya Lause, betul. Jadi sebenarnya curiosity itu kita tetap perlu ya Lause ya, untuk pengembangan diri ya. Perlu. Supaya kita tetap mau belajar, betul ya Lause ya. Betul. Nah, iya, tapi gimana tuh Lause supaya kita jangan mungkin saya berlebihan. Supaya lebih jelas saya kasih contoh ya yang dari Alkitab. Ya, kalau kita lihat di Markus 9, teman-teman ada sebuah peristiwa di sana yang dicatat oleh Markus. Ya, kita lihat Markus mencatat Yohanes dan beberapa murid yang lain yang mereka merasa adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Yesus. Ya, mereka menghentikan seorang yang mengusir setan demi nama Yesus. Nah, menarik ya. Nah, di peristiwa ini kira-kira kalau kita lihat sampai di sini, apa yang terjadi dengan Yohanes dan murid-muridnya yang lain itu? Kenapa mereka menghentikan orang tersebut? Ya mungkin. Mungkin mereka heran. Loh, kok ada ya? Mengapa? Ada seorang yang bukan dari golongan kami, bukan dari kelompok kami, melakukan mukjizat mengusir setan yang hebat itu atas nama Yesus. Nah, ini. Dan itu berhasil. Gitu ya. Ya kalau nggak berhasil ya no issue ya mungkin ya. Biarin aja gitu ya. Iya. Itu no issue buat mereka. Dan ini berhasil. Nah, lalu mungkin dalam pikiran mereka muncul ada semacam anggapan mungkin ya bahwa oke, yang boleh mengatasnamakan
mujizat mengusir setan tuh dalam nama Yesus tuh hanya kelompok kami. Gitu loh. Jadi kami yang berhak, seolah-olah seperti itu ya. Nah, seolah-olah nama Yesus tuh jadi trademark. Cuman Ya. kita yang boleh pakai gitu ya, Lause ya. Betul, eksklusif. Ya, dilegalkan. Ini sudah dilegalkan. Kalau orang masa Dipatenkan. kini ya dipatenkan ya, sudah dipatenkan nih. Ini khasnya kelompok kami nih, gitu. Nah, tidak boleh ada yang lain. Nah, lalu mereka lihat ya ini berkembang ya. Mereka jatuh dalam tindakan kepo itu. Yaitu mencegah atau menghentikan perbuatan orang tersebut. Nah, menarik di sini ya, spesifik kepada Yohanes. Yohanes bahkan bertindak lebih lanjut lagi. Dia melaporkan tindakan ini kepada Yesus. Mungkin ini memperlihatkan tindakan yang proaktif, ya, inisiatif, dan yang memperlihatkan sikap loyalisnya kepada Yesus. Ya. Iya. Gitu ya. Nah, tetapi mungkin juga ya dia mengharapkan ada apresiasi dari Yesus ya, mungkin ya. Nah, tapi menarik di sini bagaimana respon Yesus terhadap tindakan murid-murid ini. Pelayanan ini tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Iya, betul. Ya, dan apa yang mereka khawatirkan bahwa orang ini akan menjelek-jelekkan nama Yesus di kemudian hari, nah itu tidak akan terjadi. Nah, kita bisa bandingkan yang mana yang berlebihan, yang mana yang sesuai, yang proper gitu. Iya. Dan berarti kita juga harus seperti Tuhan kita meresponi orang yang kepo itu juga dengan santai ya, Lause ya. Oh iya. Jangan juga yang memberikan reaksi yang berlebihan ya. Iya, nggak perlu kepancing kali ya. Iya. Nggak perlu kepancing. Nah, sebetulnya ini kelihatan sepertinya sederhana ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di Alkitab banyak contoh-contoh tindakan-tindakan kepo ya. Banyak sebetulnya. Saya mau kasih satu contoh yang singkat ini dari bagaimana itu sebetulnya tindakan yang serius sebetulnya. Kesalahan yang serius. Kita lihat di 1 Samuel 13, kita tahu mungkin peristiwa ini ya, bagaimana si Samuel yang kepo ya, dia melakukan ritual mempersembahkan korban bakaran yang harusnya itu hanya boleh dilakukan oleh nabi Tuhan, oleh Samuel pada waktu itu. Tapi dia lakukan gitu. Dengan berbagai alasan yang dia sebutkan kepada Samuel. Dan itu tidak bisa diterima. Nah, akibatnya fatal, Akibatnya fatal. Saul tidak memperkenankan hati Tuhan. Saul tidak mengikuti perintah Tuhan. Dan dia digantikan oleh raja yang lain. Nah, ini ya, Jadi sebetulnya saya ingin ajak kita lihat the heart issue dari tindakan kepo. Iya, Lause. Kita refleksi ya. Dari awal saya ingin ajak kita lihat diri kita sendiri. Nah, memang the heart issue kita bisa temukan pada waktu muncul keinginan dalam diri kita sendiri. Kok saya ingin kepoin ya? Apa yang saya tahu, apa yang saya lihat. Mungkin dalam konteks pelayanan ini ya. Jadi dalam hati sudah ada keinginan nih, Sel. Iya, betul-betul. Kadang mungkin ada yang gregetan gitu ya. Iya. Pengen tahu lebih lanjut atau pengen melakukan sesuatu yang lebih gitu loh. Dan orang-orang yang impulsif itu langsung berubah jadi tindakan. Oke, Gitu, itu gimana oke. tuh, Lause? Nah, harusnya kita stop, muncul keinginan kita sadari keinginan kita datang kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan. Motivasi hati saya apa nih, Tuhan? Kita minta Tuhan murnikan. Oke. Setelah kita tanya kepada Tuhan, kita mungkin bisa diskusi dengan teman dekat kita, sahabat rohani kita. Mungkin dia adalah salah satu anggota kelompok dalam Kresel kita tanya dong ke dia. Saya kok ada pikiran begini ya? Contoh misalnya, gereja ini kok pelayanannya begitu-begitu aja, terlalu lambat gitu. Menanggapin orang yang sakit mungkin atau apa gitu. Kenapa begitu ya? Nah, muncul semua ini kita bisa bicarakan. Kita coba tanya kepada teman dekat kita.
Nah, saya kira beberapa hal ini akan membuat kita mungkin ya bisa terhindar dari kejatuhan kepo ya. Akibat kekepoan yang berlebihan ya, Lause. Betul. Jadi ya setidaknya kita ada merefleksikan bersama dengan Tuhan, kita cari tahu kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan kita melihat hal seperti ini, lalu kita coba diskusi dengan teman dekat kita dapatkan mungkin nasihat, feedback ya, mungkin pengarahan dari sahabat rohani kita. Nah, kecuali kalau kita ngumpulnya sama orang-orang kepo juga. Nah, itu susah. Ya udah susah ya. Ya kita memasukkan diri kita sendiri dalam pencobaan gitu kan ya. Iya, Lause. Iya, ngapain gitu kan ya. Iya, jadi selain kita juga teman dekat kita, komunitas kita juga jangan sampai kita bergaul di dalam komunitas yang kepo juga gitu betul, ya, Lause. Betul. Oke. Thank you, Lause. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, Lause. Sebenarnya sih agak berkaitan ya dengan pertanyaan yang tadi juga ya. The true community atau komunitas yang sejati itu kan dipanggil untuk tujuan khusus, yaitu menyembah Allah dan bertumbuh bersama di dalam keserupaan dengan Kristus. Bagaimana nih Lause jika kita di dalam komunitas gereja yang ada saat ini, kita merasa nggak bertumbuh? Apa yang harus kita lakukan? Oke, ini pertanyaan yang sering kita temukan ya sebetulnya, tapi kita nggak mau masuk ke sana, kita nggak mau sentuh itu. Jadi sebetulnya both side ya, both side. Jadi dari sisi gereja sendiri kita perlu melihat kepentingan ini, bahwa setiap orang Kristen itu perlu bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam Kristus, menjadi serupa dengan Yesus. Dari pihak gereja perlu memperhatikan ini. Dari pihak jemaat sendiri, si akunya sendiri juga perlu meresponi ini dengan tepat. Oke, saya coba jawab dari pihak gereja ya. Mungkin dari pihak gereja, para pemimpin itu perlu terus-menerus membangun awareness. Ya, ngomong terus melalui khotbah, melalui pengajaran, melalui podcast seperti sekarang ini untuk terus kasih awareness kepada jemaat. Perlunya kita bertumbuh di dalam Kristus. Nah, gereja perlu juga menyediakan ruang atau wadah. Ya, jadi kita tahu ya, GKI Pluit dan GKI PIK itu menyediakan wadah, Christ Cell ya. Ya, bagi jemaat untuk memproses diri kita dan bertumbuh menjadi murid-murid Yesus masa kini. Nah, jadi dari gereja nih ada wadah nih. Ada awareness yang terus diberikan. Iya. Nah, cuman jemaat juga harus merespon. Merespon dengan aktif ya. Iya, jemaat juga harus respon. Ini panggilan Tuhan untuk menjadi murid Yesus. Jadi sampai kapan kita harus menjadi bayi rohani? Ya. Ya. Apakah kita puas menjadi orang Kristen yang begitu aja? Kita menjadi orang Kristen yang stagnan? Kita harus dewasa gitu ya, Lause ya. Iya, kita harus kasih respon dong. Nah, mari kita sama-sama arahkan tujuan hidup kita kepada Yesus. Ya, kita perlu belajar membuka diri kita, menata diri kita, masuk dalam proses pemuritan. Setuju, Lause. Ya, jadi mulai dengan cara yang sangat simpel, Sel. Carilah informasi sebanyak mungkin tentang pemuritan di GKI Pluit dan di GKI PIK. Iya. Dan mulai sekarang juga. Iya, jangan tunda lagi ya. Mulai sekarang juga. Mulai sekarang juga. Oke, Lause. Ini ada pertanyaan ya dari Andi. Kan kita harus belajar ya, Lause, tentang persekutuan dari gereja, dari Alkitab ya. Tapi kenyataannya perpecahan sering terjadi justru di gereja. Nah, sedangkan kalau di luar itu mungkin dengan adanya toleransi, pluralisme gitu ya, menghargai perbedaan, lebih nggak judging gitu ya, malah lebih nggak terjadi konflik gitu. Nah, gimana menurut Lause tentang ini? Kenapa bisa begitu, Lause? Saya kira dari pemikiran yang paling mendasar, kita perlu lihat bahwa konflik terjadi itu adalah akibat dari dosa. Dan perpecahan juga terjadi itu adalah akibat dari dosa. Oke, nah yang perlu diberesin itu sebenarnya dosanya. Gitu. Jadi perpecahan
sebagai dampak dari dosa itu tidak bisa kita lihat sebagai sesuatu yang oke sebetulnya. Berbeda boleh, tapi tidak harus pecah. Berbeda boleh, tidak harus pecah. Nah, kita lihat juga murid-murid Yesus juga tidak terlepas dari konflik ya. Konflik dan perpecahan ya. Kemudian contoh kita bisa lihat bagaimana peristiwa Paulus dan Barnabas, konflik, kemudian mereka yang satu jalan ke kanan, satu jalan ke kiri pelayanannya ya. Nah, meskipun di dalam perpecahan itu, anyway Tuhan bisa jadikan itu sesuatu yang baik, gitu ya. Meskipun demikian ya, tetapi itu bukan berarti bahwa perpecahan itu oke. Nah, itu sampai di sana dulu kita perlu pahamin bersama. Gitu ya. Nah, bersyukur kepada Tuhan, gereja sebagai gereja ya, sebagai satu tubuh Kristus, kita dipersatukan di dalam nama Yesus. Oke. Nah, jadi secara universal, saya ingin mengajak teman-teman melihat bahwa mungkin dalam tradisi gereja saya berbeda dengan gereja kamu. Dalam beberapa penafsiran dalam firman Tuhan, gereja saya berbeda dengan gereja kamu, tetapi di dalam nama Yesus, siapapun yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia adalah saudaraku. Amin. Begitu ya. Satu tubuh Kristus ya. Satu tubuh Kristus. Iya. Oke. Nah, jadi bagaimana saya sebagai pribadi, murid Yesus, saya membawa damai daripada membawa perpecahan. Oke. Thank you Lause. Nah, pertanyaan selanjutnya Lause, ini berkaitan dengan Ibrani 10 ayat 25a. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dalam podcastnya Lause bilang ternyata itu berkaitan erat ya dengan menjauhkan diri dari Tuhan dan perintah-perintahnya. Karena itu sesuai dengan makna dari bahasa aslinya. Dan juga ini yang membuat saya juga agak kaget juga ya. Merupakan tanda-tanda seseorang itu ditinggalkan Allah. Iya, saya mungkin akan menjawab ini dengan ilustrasi supaya lebih mudah dipahamin ya. Iya, Lause, tolong dijelaskan. Saya mengilustrasikan relasi seorang atlet dengan pelatihnya mungkin ya. Iya, boleh Lause. Ini mungkin akan menolong kita bisa lebih jelas tentang hal ini. Seorang atlet yang tidak suka atau tidak cocok dengan pelatihnya, dia tidak mau hadir dalam sesi-sesi latihan. Kenapa? Ya karena atlet ini nggak suka sama nasihat-nasihat pelatihnya, dia nggak suka dengan pengarahan-pengarahannya, lalu dia menjauhkan diri dari pelatihnya ini. Iya. Nah, kalau ini terus menerus terjadi, ya tidak heran kalau atlet ini ditinggalkan oleh pelatihnya. Jadi dari melihat tingkah laku, habitnya atlet ini, kita bisa tahu dong ini bakal ditinggalin sama pelatihnya. Kan begitu kan ya? Langsung. Simple ya. Ini sesuatu yang logis sebetulnya. Nah, mungkin sebaliknya, jika atlet ini mau jadi juara, ya dia harus ikuti dengan tekun sesi-sesi latihan. Dekatkan dirinya dengan pelatihnya, dengarkan nasihat-nasihatnya, pengarahan-pengarahannya. Maka pelatih ini akan terus mendampingi dia pada saat dia bertanding. Begitu ya. Nah, suatu saat dia akan jadi juara. Suatu saat dia akan jadi juara. Seperti itu. Thank you Lause Surya untuk penjelasannya. Nah, teman-teman High Sales listener semuanya, udah jelas ya untuk jawabannya. Jadi, jika kita mau bertumbuh menjadi murid Yesus, mulailah dengan tekun hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah, dengarkan firman Tuhan dan ikuti semua perintah-perintah, nasihat-nasihat Tuhan yang dinyatakan dalam Alkitab. Kita pasti akan merasakan dan mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga jangan lupa untuk mendengarkan podcast High Sales di setiap hari Sabtu. Bisa didengar di Instagram, YouTube, dan Spotify. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.